Halo guys, di video sebelumnya kita udah bahas perjalanan Anatoly Gymprang dari kecil sampai sesukses sekarang. Dan di video kali ini gue bakal bahas soal cara latihannya. Nah, jadi apa aja sih yang dia lakuin sampai bisa sekuat sekarang? Kita masuk ke pembahasan di chapter 1. Buat metodenya sendiri, dia namain dengan power building. Jadi campuran antara latihan powerlifting, bodybuilding, dan calisthenics. Emang bedanya apaan bang antara ketiga itu? Oke, kita bahas dulu pengertian dari ketiga hal tersebut. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu powerlifting. Powerlifting sendiri merupakan sebuah cabang olahraga angkat beban yang mencakup 3 gerakan utama, yaitu bench press, squat, dan deadlift. Jadi powerlifting itu adalah sebuah perlombaan mengangkat beban dengan maksimal atau beban terberat lah dalam satu repetisi. Kita bisa lihat contohnya pada video berikut. Jadi dia angkat cuma satu repetisi, tapi bebannya itu maksimal. Dan simpelnya, tujuan utama latihan powerlifting itu adalah untuk meningkatkan kekuatan. Jadi bebannya itu selalu meningkat sampai angkatan paling maksimal. Nah, jadi bisa dibilang tujuan utamanya adalah untuk kekuatan. Kalau soal bentuk badan, ya bisa dibilang jadi tujuan kedua lah, atau bonusnya gitu. Dan bisa disimpulkan bahwa powerlifting itu beda dengan bodybuilding. Kita bahas pengertian bodybuilding di chapter 2. Bodybuilding adalah jenis latihan fisik yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk massa otot dan memperbaiki komposisi tubuh. Jadi kebalikannya powerlifting. Kalau bodybuilding tujuannya membentuk massa otot, keseimbangan, dan keindahan. Dan walaupun tujuannya keindahan, pasti juga seiring badannya gede, kekuatannya juga pasti naik. Tapi balik lagi, tujuan utamanya adalah bentuk badan. Jadi pola latihan bodybuilding itu dengan beban yang standar dan cenderung naik seiring berjalannya latihan. Di kebanyakan kasus, para influencer kebugaran merekomendasikan jumlah repetisi itu hanya 6-12 angkatan. Jadi kalau misal kalian di beban tertentu hanya bisa angkat antara 6-12 repetisi, beban itu bagus buat kalian. Tapi kalau kalian bisa lebih dari itu, jadi tambahkan bebannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau misal kalian hanya bisa mengangkat beban kurang dari 6 repetisi, itu artinya beban itu terlalu berat buat kalian. Dan itu kita lakuin 4-5 set. Jadi misalnya satu set itu ada 10 repetisi dan kita lakuin 4 set. Jadi totalnya ada 40 repetisi gitu guys. Nah, tapi ada juga metode latihan lain. Semisal tips dari juara Mr. Olympia Chris Bumstead. Dia beberapa kali bilang kalau misal latihan yang lebih efektif itu adalah mengangkat beban yang standar. Bebannya berat, tapi masih bisa kita angkat lah. Kayak tadi 6-12 repetisi. Tapi walaupun ada batasan tersebut, kita lakuin repetisi sampai failure. Jadi mentok lah sekuatnya kita berapa. Entah itu 25 repetisi atau sampai 30. Jadi benar-benar kita push sampai pol gitu. Jadi nggak berhenti di 12 repetisi. Tapi kita terabas terus sampai kita nggak bisa angkat lagi. Nah, menurut Chris Bumstead, cara ini lebih efektif buat melatih otot, juga buat perkembangan otot kalian daripada metode yang sebelumnya. Tapi balik lagi, kalian bisa pakai metode yang pertama ataupun metode dari Chris Bumstead ini. Sesuaiin aja dengan kenyamanan dan kesanggupan kalian. Nah, selanjutnya kita bahas apa itu calisthenics di chapter 3. Pada dasarnya, calisthenics adalah olahraga yang ditunjukkan untuk membentuk otot yang menggunakan berat tubuh sebagai bebannya. Calisthenics adalah jenis latihan yang fokus memperkuat otot dengan menggunakan berat badan sendiri, tanpa peralatan tambahan seperti di gym. Jadi biasanya calisthenics itu nggak pakai alat-alat kayak di gym. Mungkin alat yang mereka pakai kayak sekedar bar buat pull up, ataupun buat dip gitu ya. Atau alat yang biasanya buat push up gitu, sekaligus handstand. Jadi setahu gue, metode latihan calisthenics itu kayak misal push up, pull up, chin up, muscle up, dip, dan lain-lain.
Ciri-cirinya gerakannya itu dia pakai body weight alias berat badan sendiri. Jadi nggak ada gerakan yang kayak bench press, squat, deadlift gitu-gitu lah guys. Dan tujuan utama calisthenics itu ya untuk bentuk badan sekaligus kekuatan. Cuma bedanya dengan bodybuilding dan powerlifting itu kalau calisthenics pakai body weight. Dah gitu aja. Nah, jadi apa yang dimaksud bodybuilding menurut Vladimir aka Anatoly ini kita bahas di chapter 4. Setelah kita tahu pengertian sekaligus perbedaan dari ketiga latihan tadi, sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan power building. Mungkin gue bahas sedikit soal masa lalunya biar nyambung dengan pengertian power building itu sendiri. Dan buat kalian yang pengen tahu lebih lengkap tentang perjalanan Anatoly dari masa kecil sampai jadi kayak sekarang, kalian bisa tonton sendiri di video gue yang ini. Oke, lanjut. Jadi kan dia bermula dari kondisi yang bisa dibilang cukup susah ya. Dan dia pakai alat-alat yang dia bikin sendiri. Gak bisa ke gym ataupun latihan kayak gitulah. Nah, intinya dari sana dia mulai lakuin olahraga-olahraga yang dia tonton dari internet. Jadi semuanya itu dia lakuin seperti gerakan-gerakan di gym dan gerakan calisthenics. Jadi menurut pemahaman gue, power building yang dimaksud Anatoly adalah gabungan dari ketiga latihan tersebut, yaitu powerlifting, bodybuilding, dan calisthenics. Dan mungkin buat kalian yang sering nontonin dia di videonya gitu ya, dia tuh lumayan banyak menguasai gerakan-gerakan gitulah, entah itu yang pakai alat ataupun gerakan calisthenics yang cuma pakai body weight. Mungkin buat kalian yang pengen lihat langsung latihan-latihan yang dilakuin selama ini sama Anatoly, kalian bisa cek channel lama dia yang berbahasa Rusia. Mungkin itu bisa jadi referensi latihan buat kalian. Nah, yang perlu kalian sadari di sini adalah semuanya itu butuh waktu dan proses kalau mau badan bagus dan kuat. Dan saran dari gua, mending kalian natural aja guys. Nikmati prosesnya, jangan nyari instannya. Karena biasanya pasti punya efek samping atau efek buruk lah. Kalau misal kalian natural, yang kalian bisa dapetin ya jelas lah, sehat. Dan bonusnya juga fisik kalian tambah kuat, kekebalan tubuh meningkat, dan badan kalian juga bagus. Gak ada efek samping yang membahayakan kalau kalian natural. Dalam artian yang nggak pakai obat-obatan terlarang ataupun sejenis steroid, apalagi sintol. Kecuali kalian lakukan gerakan olahraganya ngasal. Nah, itu mungkin yang bikin bahaya. Jadi juga tetap utamakan keamanan dan keselamatan guys. Dan yang gak kalah penting, kalian lakuin semua itu dengan maksimal, teratur, dan konsisten. Harus disiplin guys. Banyak banget manfaat yang kalian dapetin dari olahraga. Soalnya gue juga banyak nemuin orang-orang yang dia sama sekali nggak olahraga, kondisinya ya pasti lebih lemah lah daripada orang yang jaga atau ngelatih fisik dia. Olahraga itu bisa bermanfaat bukan cuma buat fisik, tapi juga buat dalam diri kalian. Misalnya buat mental kalian, pikiran kalian, ataupun mood kalian. Dan salah satu bentuk self love menurut gue juga ya menjaga diri dan badan kalian. Jangan merawat badan yang Tuhan titipkan ke kalian. Jadi itu hal yang bisa kita ambil dan pelajari dari Anatoly. Semuanya butuh waktu, proses, kerja keras, konsistensi buat mencapai impian kalian.
Oke, jadi segitu aja pembahasan pada video kali ini. Dan seperti biasa, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you on the next video.